sebenarnya tidak mau masuk STIMI, aku calai. Tapi bagaimana nih karena keadaan, jadi masuk maki. Dia bilang begini, saya ingat Kak Imul bilang begini, kok kenal saya kenal lah. Tapi apa yang bikin saya notice sama dia? Karena hidungnya mancung. Oh, Imul. 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 Sekali tuh. Terus saya tuh kaosku gantok tuh kalau Risma tuh jangkis ke. Jadi ada ukurannya. Secret pertamanya The Grab itu cuman satu kamar ya. Dua kamar. Dua kamar ya. Kiri sama kanan. Jadi itu toilet memang ada ular. Ada biawaknya. Komodo. cuman kamar tok. Yang lagi boker orang muncul. Yang lagi boker muncul komodo di closet. Aduh parahnya. Nah, pembelajaran. Iya kayaknya tidak bisa sekali lupa itu ya. Desainer ternama yang pernah kau berhubungan langsung? Banyak Kak. Banyak. Rata-rata desainer Indonesia lah. Salah satunya yang paling dikenal lah teman-teman The Grab yang familiar namanya. Banyak sebenarnya kalau Ivan Gunawan ada, Seba ada, terus Sebastian Gunawan. Seba, terus Wikyu, terus Devrico Audi, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku, saudara-saudaraku The Grab. Hari ini kita mulai dengan nuansa baru. Tepatnya kita berada di pohon kopi. Untuk edisi kali ini saya menghadirkan kawan saya, junior saya yang paling spesial, paling cantik. Tapi ada yang nggak cantik. Dia belum sadar. Belum tahu cantik sebenarnya. Dan paling plus lah. Plusnya karena apa? Bukan karena apa ya? Nanti lagi kita akan bahas itu kenapa beliau ini sangat plus. Mungkin teman-teman belum ada yang tahu dia adalah Dia Masita. Dia Masita. Kapan ya? Kita ya. Alhamdulillah baik. Kapan? Apa tuh? Kapan datang? Oh, 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Iya 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ya. Jadi sekedar informasi dia ini sudah berkiprah di luar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang beliau berkiprah di ibu kota negara. Keras. Sudah dibawa pulang ke sini. Lumayan sih, tiket murah tapi jatuhnya PCR-nya. Selain ada acara keluarga, dia juga ke sini khusus buat ini. Khusus buat ini. Berarti kau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya, karena ada disebut-sebut nama kemarin. Pasti ini. Justru karena itu nih. Oh gitu. Iya. Jadi kayak bisa aku bercerita dulu. Sebenarnya kau ini lahir di mana? Saya lahir di Makassar. Makassar ini. 3 November. November. Kita tanggal 1 tanggal 3. Iya begitu. 10 November. Tahunnya nggak salah. 10 November. 10 November terbentuknya The Grab. Secara aklamasinya ya. Kalau Oktober ya? 10 November, 13 November itu berdiri The Grab. 10 November. Lupa. Saya jadi ketua tanggal 13 November 2008. Oh dia asli mana sebenarnya kan? Aslinya Indonesia Raya. Jadi Indonesia Raya karena saya lahir di Makassar, besar di Makassar, tapi orang tuaku bukan orang Makassar sebenarnya. Australia campur Kanada. Laki dong. Bapakku laki. Bapakku Banjarmasin, Kalimantan. Dari kecil kok di Makassar? Lahir besar di Makassar. Jadi kalau ditanya orang apa, orang Makassar karena begitu nih. Terus sekolah pertama di mana? TK, SD? TK di Makassar semua. TK di TK IKIP, SD Mangkura, SMP 1, SMA 1 Sungguh Minasa. SMA 1 Sungguh Minasa? Iya. Dari IKIP masuk ke Mangkura. Dari Mangkura masuk ke gua. SMP-nya SMP 1 dulu tuh, Baji Aren.
Baru SMA-nya tuh panjang ceritanya kenapa sampai ke Sembung Plaza doang karena ya begitu mito. Terus baru kuliah di kampus tercinta Kuning Gading. Kuning Gading. Why? Kenapa kampus Kuning Gading? Nggak lulus di Unhas. Jawabannya sama ya? Sama. Nggak lulus di Unhas. Nggak lulus di Unhas, terus akhirnya diarahkan sama kakak sepupuku yang anak IT. Masuk sini, saya pikir saya masuk situ, saya nggak akan belajar algoritma atau statistik, ternyata sama aja. Belajar. Memang basicmu ada di komputer atau? Sebenarnya kalau basicnya tidak, cuman mungkin karena nggak lulus di Unhas 1, terus backgroundnya itu saya dulu punya warnet. Oh ya, karena kau dulu punya warnet, Iya. dikasih nyambung nih ya. Iya. Tujuannya kau Padahal maunya dulu masuknya hukum. Jauh ya? Hukum sastra Inggris. Luar biasa. Betul. Tapi masuknya di streaming karena punya warnet dulu. Iya. Setelah itu berproses pokoknya saya masuk itu tahun 2006 berproses bagaimana kayak mahasiswa biasa, pengkaderan segala macam, ikut mos juga, ikut ospek 3 hari. Datang subuh suruh bawa coklat, pakai tas dari plastik segala macam. Tapi dari sekolahmu yang di Goa itu masuk di apa lagi, di STIMIK ada tidak? Maksudnya dulu tuh sebenarnya tidak mau masuk STIMIK, kucalai. Tapi bagaimana nih, karena keadaan jadi masuk maki. Karena keadaan, maksudnya keadaan bagaimana? Ya, karena memang tidak lulus di Unhas, akhirnya dapat arahan dari kakak sepupuku yang duluan di sana. Angkatannya kakak skuter itu. Angkatannya skuter. Jadi masuk di sana. Teman pertamamu siapa? Di kampus? Ya. Teman kelasku. Jadi waktu ospek ada teman sama sekali? Ya, ospek banyak sih sebenarnya teman ospekku. Ada dulu kelompokku tahu kelompok 4. Namanya apa dulu? Kalau saya ada kan dulu 2005 itu download. Namanya kelompok. Karena posisinya itu waktu itu kayaknya kita di tahunku itu tidak punya presiden kampus. Oh iya, transisi lagi yang satu transisi. presidennya itu yang agak kribo panjang. Virus. Ya, Kak Virus. Akhirnya Kak Virus terangkat, makanya tidak terurus waktu itu, makanya tidak punya nama kayak kita tuh. Jadinya kelompok 1, 2, 3, 4 sampai 8 gitu. Kelompok 4. Terus teman pertamamu di situ siapa? Dido. Nggak ada yang nggak kenal Dido kalau ya, kalau di The Grab dulu itu Dido modelnya The Grab. Ya. Pokoknya gengkum itu Dido. Semoga Dido nonton ini sehat-sehat di sana ya. Dia sudah berkeluarga di luar negeri ya. Semoga sehat-sehat. Terus teman pertama Dido bergaul terus dari maba. Jadi maba dulu itu sebenarnya tahu namaku kan dia nih. Cuman saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Akhirnya namaku Monik. Apa hubungannya dia? Gara-gara ada satu mahasiswa yang sotak begitu panggil Monik. Katanya mirip temannya, jadinya nama mabaku itu nempelnya Monik. Nah, tapi untuk teman kelas tuh tetap taunya dia. Dan di The Grab juga tetap taunya dia. Terus masuk bersosialisasi di STIMIK. Iya. Kenapa bisa sampai masuk ke The Grab? Alasannya tuh apa nih? Sebenarnya begini, jadi kan dulu tuh kuliah aku tuh dari maba saja, kodong sudah masuk ke diajak pergi bolos sama gengku itu di Sukma dan lain-lain. Ada dulu siapa cantik, pokoknya ada cewek cantik namanya siapa, pokoknya gengku itulah Uca segala macam. Suka bolos, terus akhirnya lama-lama karena sibuk juga, bukan sibuk, sebenarnya jaga warnet, jadi kayak malas ke kampus. Giliran ke kampus itu ke mall, giliran masuk kampus itu cuman kayak yang penting keluar rumah begitu. Ya. Akhirnya lama-kelamaan bertahun-tahun temanku sudah mulai banyak ini nih mendekati skripsi. Saya belum jadi lama-lama tuh kayak tahun semester ke-6 itu jadi mikir Kak tuh memang caraku ini biar bisa punya teman karena sudah habis teman-teman sudah mau habis ya. Karena kalau saya pikir kalau tidak cari Kak teman ini gimana kamu menyontek kalau ada tugas. Emang nyontek itu budaya ya. Karena bagaimana saya tidak pernah masuk kampus, jarang begitu.
Karena aku nggak mau masuk kampus, maksudnya karena tidak ada temanmu kan? Teman banyak, temanku banyak. 2006 banyak sekali Ji. Tapi Cuman karena malas, jadi memang mungkin karena tidak tertarik ya. Kan IT begitu nih, kita belajar toh, misalnya Visual Basic. Hari ini kita belajar, kita ngerti, besok kita tidak datang toh. Pembelajaran berikutnya kita sudah lewat, jadi itu yang bikin malas. Begitu makanya kuliahnya 7 tahun. akhirnya di semester 6 ya, Di semester 6, karena berdasarkan itu, terus pas lagi di kampus jalan-jalan, terus saya ingat sekali toh, saya mau ke kantin, terus saya lihat banyak tempelan apa tuh pamflet, polkadot, The Grab, Coming soon, masih coming soon tuh, kayak logo-logo AVI begitu polkadot warna-warni itu. Saya lihatnya apa itu, terus akhirnya saya tanya sama temanku, ada namanya Alam, anak Palopo itu, 2005. Iya tuh vokalis tuh, anak band tuh banyak temanku, Yudi, Fase, itu teman nongkrongku, Nino, Nyoi. Terus saya tanya, Lam, organisasi apa itu? Dia bilang, oh The Graph itu. Apa dipelajari? Dia bilang, desain Photoshop. Awal aku tertarik mungkin karena Photoshop. Bagus gitu buat edit foto begitu tuh. Terus saya bilang, oh iya cocok masuk ke organisasi biar kenal Kak lagi sama junior. Ruang lingkup baru. Karena awalnya memang saya tidak terlalu mengerti lah soal berorganisasi segala macam. Terus saya bilang nih, bawa Kak dulu yang mendaftar Alam. Toh, iya nanti lama itu ada seminggu mungkin toh. Seminggu skip. Terus akhirnya saya tagih terus, minta mani Kak mau mendaftar di situ di lobby toh, tapi malu-malu Kak karena cowok semua baru senior, kan meja pendaftaran itu panjang toh, di situ semua duduk itu senior gondrong, ada juga Kak Rida segala macam, Kak Farhan, Kak Imul yang saya ingat, terus ada Kak Ai Kribo, jadi takut Kikan toh, sedang diantar Alam mendaftar Mak. Masih ingat biaya pendaftarannya waktu itu? 50.000 kalau sana. 50.000 ya. Terus mendaftar, lepas dari pendaftaran isi formulir, terus disuruh datang screening. Ya. Bukan screening, apa itu technical meeting buat ke Malino. Nah ya, itu sebenarnya toh antara mau tidak mau Kak datang. Ya. Antara mau tidak mau karena saya pikir, saya berani juga mendaftar di. Dia komplain penonton yang di depan tadi aku. Mungkin saya 50.000 mungkin deh. Dapat. Ini saya lupa. Itu minta uang. Iya. Terus orang dalam mana? Ingat waktu itu mungkin ya 100 sih, iya tuh karena Malino dia belum makan, bawa sedok masik-masik. Terus saya pikir itu selama perjalanan tuh sebenarnya tuh antara mau tidak mau Kak datang technical meeting, karena saya pikir begini, tidak ada temanku Kak. Alasan Mak dia bilang, Kak kayaknya enggak jadi Kak, sambil bawa motor itu berpikir itu 1000 alasan. Kak kayaknya enggak bisa Kak ini ikut karena dilarang Kak sama orang tua. Wah banyak nih pemikiranku sampai saat di kampus. Di kampus ternyata pas saya masuk di ruangannya itu toh banyak itu orang berkumpul, ada sekitar 40-an lebih deh. 40-an lebih. Terus pas Kak duduk ternyata enggak lama ketemu Kak cewek-ceweknya. Yang saya tidak tahu ternyata dia mendaftar, ada Tri, ada Niar, ada Sri, ada Culu, ada Boki, ada Nita. Notabene satu angkatanmu tuh 2006. Anak 2006. Tapi yang saya kenal di situ awalnya maksudnya yang saya notice sih, cuman belum pernah berkenalan langsung. Yeah. Yang saya kenal langsung itu cuma Tri. Iya Tri. Terus akhirnya kenalan. Karena saya merasa ada temanku ada cewek, akhirnya sudah saya lanjutkan berangkat ke Malino. Jadi waktu di situ bisa saya bilang memang sama sekali tidak ada temanmu, tapi pada saat ketemu dengan mereka yang perempuan itu akhirnya niatmu ini semakin kuat. Semakin patah nih semua alasanku tadi. Seharusnya tidak mau, tapi karena lihat mereka bukan karena 100.000-nya ya. Bukan Jim. Sama memang kan itu kan memang sebenarnya mau, cuman sempat kayak down gitu karena benar teman gitu ya. Takut kan gitu ya. Banyak cowok. Setelah itu masih ingat bajumu yang dikasih? Warna hitam tuh. Warna hitam ya. Colorisme. Color ya. Colorisme. Iya. Terus ke Malino. Berangkatlah ke Malino. Waktu itu diizinkan sama
Nggak ada cerita deh. Nggak ada. Berarti bisa saya bilang dia ini sangat didukung sama Mace juga ya. Iya, karena kan masih berhubungan sama gitu, kampus gitu. Gitu. Kan Sambil minum. Iya. Ini produknya Skuter, salah satu pendiri The Grab juga. Kebetulan dia bikin brand namanya Pohon Kopi. Pohon Kopi, guys. Pakai episode ini kita difasilitasi. Support terus deh. Nah, ke Malino. Malino itu kamu masih ingat berapa orang? 43 ya? 53. Kau naik apa dia ke sana? Naik truk. Bukan kau naik PT-PT? Naik truk. Tiba di Malino? Tiba di Malino, terus pengelompokan saya sudah lupa nih, saya kelompok berapa nih? Kelompok lensa kah, diafragma apa saya lupa deh. Oh iya, ada pengelompokan. Ada lensa, diafragma, terus apa lagi kocok? Lupa lah. Artinya dikelompokkan dengan tujuan sebenarnya dikelompokkan itu untuk lebih fokus. Lensa deh kayaknya saya. Lensa ya? Iya, lensa. Nah, apa yang kau dapat di situ? Materi pembelajaran, pengenalan kamera, pengenalan DKV, yang sama sekali saya tidak pernah tahu. Nggak tahu. Sebelumnya kau tidak pernah lihat, mungkin lihat tapi belum terlalu jauh kenal namanya. Pernah lihat, tahu, oh DKV, ada Photoshop, ada Corel, tahu. Tapi kamera juga nggak pernah megang, nggak pernah sama sekali. Untuk yang DSLR nggak pernah. Diperkenalkan. Iya. Oke. Setelah itu 3 hari ya di sana. 3 hari. 3 hari. 3 hari 2 malam. Apa yang kau paling suka di materinya? Waktu itu paling sukanya karena ini sekali materi fotografi. Yang bawa porno pasti ya? Ya, Kak Adi. Waktu itu masih beko tangannya. Pokoknya dia the best. Wikipedianya. Dengan kamera Sony Alpha 9 Alpha berapa itu? Alpha 7. Nah, tapi di situ kok maksudnya tangkap Ji sebenarnya kalau kan termasuk orang buntu juga ini saya toh, jadi paling yang saya tangkap ya cara memotret Ji begitu. Untuk settingannya mungkin masih belum tahu sampai sekarang juga sih begitu ya. Kalau untuk DKV-nya memang tidak tahu sama sekali. Nah, setelah dari itu orang yang paling akrab di situ pada saat pengkaderan siapa? Paling cewek-cewek ya. Oh iya. Walaupun memang beda kelompok, tapi kan kita tidurnya di satu kamar yang sama. Di satu kamar yang sama ber-7. Tapi tidak menjenuhkan Ji? Tidak Ji. Asik Ji. Asik Ji karena seru Ji. Seru Ji menurutku. Hari pertama pembelajaran capek, duduk sila. Capek orang gendut. Itu Ji. Ada ceritanya ya? Ada. Ada. Nah, setelah dari itu malam terakhir sudah ada bayangan penjuritan apa istilahnya? Sebenarnya yang jurit ya? Ya penculikan malam-malam tuh. Jadi ada ceritanya. Sebenarnya dulu tuh kan saya juga suka sembunyi-sembunyi gitu tuh, buka jendela sama teman-teman Ada perempuannya? Malino itu? Iya. Tapi mungkin pas malam itu, pas kita lagi buka jendela, nggak sengaja lihat ada bakar api unggun. Sebenarnya saya lihat bocor soal atau bakar api unggun, kita juga lagi bakar api unggun. Oh iya yang ngudut. Iya. Terus sudah nih. Sebenarnya itu takut sama senior. Jadi sebenarnya kalau kau jujur pada waktu itu mungkin senior. Ya kan kita mengerti posisi. Ya itu kan kita lagi di kader. Oh, sudah. Kalau kau jujur waktu itu paling senior bilang, iya sebat dulu juga ya. Paling tambah. Nah, terus tapi gara-gara salah itu saya bilang, ada api unggun di luar. Kunci pintu deh. Saya bilang begitu awalnya. Sudah kita kunci pintu. Terjadilah peristiwa malam itu, pengetokan. Karena kan awalnya mungkin dia lihat jendela terbuka. Terus sama siapa itu Kak Farhan tuh marah-marah sama Kak Ronald. Dia marah-marah, jangan buka-buka jendela. Diikat sama dia pakai tali rafia malam terakhir itu.
Enggak tahu dia tali rafia sih bang, ini sudah fix nih, kita kunci pintu. Padahal dia bilang jangan kau kunci pintu lah. Iya kak, tapi saya kunci sudah mi. Kejadian nih baru tidur orang sedikit toh, takut mi. Niar, saya ingat sekali tuh Niar apa Sri itu. Niar apa Sri yang bukakan itu. Saya baru mau bilang, woi jangan kau buka, baru buka mi, mereka buka mi, toh sudah mi hilang satu-satu. Kau yang keberapa? Dari 8 berapa orang ya? 7 orang ya. Yang keempat kalau nggak salah. Artinya sudah ada yang sebelumnya ditarik di. Tapi saya sudah tahu gitu kan, tinggal tunggu di sampai kau dulu bantu teman mengangkat galon. Angkat galon. Siapa itu? Farhan deh saya. Farhan apa Kak Rida gitu. Terus pas pertama kan memang ketemunya Kak Rida. Sudah mi suruh angkat galon deh, teganya tengah malam. Ternyata keluar ya angkat galon suruh pakai sendal tuh nggak tahu sendalnya siapa sendalnya Hendra kayak Hendra sendalnya Hendra saya pakai sudah mi mulai mi dari cerita itu pos pertama turun ke got disuruh tunduk dulu tuh tahu saya siapa tidak kak begitu terus masuk ke got terus masuk ke pos kita terakhir saya adalah menanjak jalan mundur di tanjakan segala macam. Tapi ini kalian ini pakuhat cewek-ceweknya semua satu rombongan begitu atau sendiri acak atau diacak gitu di depanmu cowok di belakang cewek diacak. Jadi Boki, Tri, Nita semua nyemplung semua. Kalau saya tidak salah depanku tuh Tri. Apa momen yang paling saya ingat tuh dia pernah bilang kayak begitu mi, dia bilang apa? Kak, saya sebenarnya kenapa mi ikuti mau gue dalam hati ikuti mau gue itu coba mengeluh. Dia karena mungkin dia tidak biasa tahu atau saya kan juga tidak biasa sih sebenarnya cuman maksudku ya memang kondisinya begitu nih. Ya, tidak mau. Kak, kenapa kita disuruh turun di got? Sebenarnya dia tega atau kak masa saya disuruh turun di got apa begitu sudah mi jalan aja sampai ke pos terakhir itu. Artinya siapa Tri itu ya Tri itu melakukan negosiasi ya. Terus saya ingat tuh pos di depanku ada yang curhat menangis ada orang korek Nita saya korek iya maksudnya curhat ya soal pacaran LDR. Iya ada kita deh kayaknya terus pacaran LDR sampai curhat nangis. Iya kayaknya deh kalau saya tidak salah maafkan itu. Saya lupa Minita jujur serius lupa sekali. Oh ada momen itu ada tapi dia curhatnya untuk orang pacarnya toh. Terus yang paling sebelum ke terakhir kan ketua umum ya terakhir posnya toh sebelum itu yang paling keras pakai ini maksudnya yang resah tanjakan jalan jongkok tanjakan jalan jongkok mundur tadi deh kayak ini mulai kalau nggak salah ya. Dia bilang begini, saya ingat Kak Imul bilang begini, kok kenal saya kenal lah. Tapi apa yang bikin saya notice sama dia? Karena hidungnya mancung. Imul. Sekali tuh. Terus di posnya Kak Rida, kenapa saya tahu itu dia? Karena yang kan kita disuruh tunduk, jadi otomatis yang saya lihat kaki sama sendalnya, kakinya putih. Saya nggak ingat, propor siapa yang putih? Kayaknya dia aja deh. Kak Rida. Terus sampai ke pos terakhir ya, posku ya. Pos tuh. Tsunami di situ kayak yang disuruh saya berjanji, berikrar. Sama? Disuruh kasih berdarah tangannya bede. Kita sanggup sebenarnya. Kok siap berjanji, berikrar. Setia apa pokoknya itu. Di pos berapa? Pos 4. Saya? Iya kan? Masa sih? Iya, mungkin dikasih berdarah kita janji darah. Kenapa nih? Iya, kayak mau masuk satanisin. Kenapa nih? Masa mana? Tidak aja sedikit, ada jarumku di sini. Serius Kak, saya jongkok baru dia punya poster. Di belakang itu kayak pohon-pohon rumput. Terus agak kayak miring. Dia duduk tahu cantik di situ sila tuh. Dia duduk kayak orang lagi
bertapa dengan lilinnya. Dengan lilinnya tuh, ih, pos apa ini? Jangan kita disuruh berikrar apa? Sedang baru posisi dudukku itu Ya, menanjak. belakang tuh jadi begit. Sempat tertawa di situ. Ini tuh, ini rumput. Karena di sini, saya di sini. Jadi otomatis saya miring. Belakang. Sempat disetain sebenarnya. Jatuh. Kenapa kau tidak bisa duduk? Langsung kau bilang, itu yang paling saya ingat dari kau bilang begini, maklum Miki karena begini jadi tidak seimbang. Tidak seimbang, pada suruh kasih berdarah tangan tak tahu. Tapi kan tidak jadi toh. Itu sebenarnya Kita bikin takut gitu sebenarnya. Kalau nanti yang nonton ini salah pengertian kalau ada grafik tadi yang seperti itu, not, tidak ada. Itu cuman cuman apa ya? Cuman menakut-nakuti. Kita mau lihat sampai di mana sih kesembuhannya nih dan mentalnya. Mau punya loyalitas. Nah, terus sampai di Api Unggun sudah ada temanmu? Banyak nih, ada nih kayaknya mungkin setengah. Setengahnya. Berarti kau agak terlambat ditarik ya? Maksudnya? Kayaknya kan cewek agak-agak di belakang. Ada nih kayaknya setengah, cuman posisi memang masih gelap. Saya tidak bisa lihat mukanya siapa. Posisinya masih gelap dan saya tidak tahu posisinya teman-teman cewekku yang lain di mana. Berarti bisa saya bilang yang paling kau ingat pada saat itu karena kan gelap mungkin di posku ya karena berhadapan langsung tuh. Iya. Yang lain kan itu bayangan. Apalagi kalau yang tadi juga kan saya cuma dengar suara. Suaranya. Suara aja. Karena kan saya masih posisi dalam pekarangan, dia di depan pagar. Jadi ngantri untuk mau masuk ke saya bilang, disuruh turun got. Merayap. Terus saya itu tuh kaosku gantong waktu kolorisme tuh jangkis ke. Jadi ada ukurannya. Jangkis kecil ya karena ukuran XL palingan ya. Ya, tapi nggak usah dibahas itu karena kita sudah. Buat ini tuh buat kepengurusan berikutnya tahu lihat juga tahu siapa yang mendaftar. Harus dipikirkan. Kan, ya karena kan kenyamanan. Iya. Muat, cuman maksudku terlalu jangkis. Ruang gerakmu jadi agak terbatas. Jadi seksi. Kalau juga. Jadi seksi. Jadi kayak apa nih begitu baru ini baju dipakai 3 hari Pak. Dasar kuang gitu. Nah, di Api Unggun itu kan pasti di situ endingnya. Di situ wejangan setelah itu. Ya. Pokoknya so far kalau pas pengkaderan itu sebenarnya lebih banyak momenku itu pas pengkaderan anggota tetap. Jadi di situ sebenarnya tidak terlalu lebih banyak berasanya begitu, lebih kayak memorinya. Nah, tapi ada kebanggaan nggak tidak waktu setelah dikukuhkan jadi anggota muda? Dari 50 bangga ya? Karena memang Salji juga organisasi baru dan kece sih menurutku. Kece. Why? Karena mengikuti zaman. Waktu itu kan basisnya fotografi dan DKV. Iya. Walaupun saya tidak mengerti juga sampai sekarang. Maksudnya tidak ahli terlalu profesional lah. Cuman karena kan tidak sekarang kan tidak terlalu menekuni. Ya. Tapi itu tadi alasannya sebenarnya kok cuma mau buka apalagi circle baru. Nah, dan kan memang merasa itu waktu itu The Grab menarik sama kece sih kataku. Kece. Walaupun sebenarnya saya tidak pernah lihat pamerannya. Saya cuma tertarik karena pamflet Ya. Kolorisme itu nih Komingsun Polkadot 1. Tertarik Kak. Posisinya itu tuh antara toilet, mobil ke kantin. Masih ingat motonya di situ? Salam beres ya. Bukan, kami tidak butuh kami tidak butuh bakat keluarga ya apa ya? Apa disuruh? Setelah dari itu pulang ke Makassar toh? Iya. Nah, pembelajarannya sebagai anggota muda. Dari Malino itu turunnya kemana? Kampus atau sekret Pak? Sekret tahu Sekret nol. Sekret pertama kali yang banyak ular. Apa? Nunggu di situ pas sekret itu sekret nih? Iya, saya kira saya di hutan-hutan. Jadi untuk teman-teman The Grab mungkin yang di kader belakangan, sekret pertamanya The Grab itu cuma satu kamar ya.
Dua kamar. Dua kamar ya. Kiri sama kanan. Jadi itu Toilet memang ada ular. Ada biawaknya. Komodo. cuma kamar tok. Yang lagi boker orang muncul. Yang lagi boker muncul komodo di closet. Aduh, parahnya. Nah, pembelajaran. Iya, kayaknya tidak bisa sekali lupa itu ya. Saya juga kaget. Akhirnya toilet terbang dia. Aduh, apa iya ada duit waktu yang di secret yang nah, gak usah dibahas itu deh, jorok. Cuma saya dengar ceritanya saja sama begini. Jorok. Tapi so far setelah itu di apa lagi pembelajaran Dengan minim fasilitas. ya, minim fasilitas. Terbatas. Karena posisinya memang yang namanya saya itu kuliah tuh sekedar formalitas ya mungkin jadi laptop pun saya tidak punya waktu itu, kamera tidak punya, apa yang saya pakai belajar. Akhirnya waktu itu diakalin dengan cara per kelompok, jadi kayak satu laptop buat 2 orang. Kamera itu ada waktu huntingnya, jadi satu kamera dipakai giliran. Kalau nggak salah minggu itu hunting bersama ya. Laptop satu laptop 2 orang deh. Tapi di dalam proses itu kau rasa terpenuhi hakmu tidak untuk mendapatkan? Dapat ya. Semua karena kayaknya pelopornya best jadi semuanya dia dapat. Pelopornya best, bedeng. Pelopornya best. Nggak jentro dia ngomong di pelopor. Kalau menurutku best. Terus? Saya ikuti nih pembelajaran sampai akhirnya ada kegiatan ya. Kegiatan hunting ini kan satu minggu ini. Iya. 1 minggu, 1 tahun ya prosesmu ya. Kurang lebih setahun. Jadi akrab dengan teman-teman yang apalagi yang berproses karena kan ada seleksi alam tuh. Ada. Banyak temanmu yang banyak yang perlahan hidup. Tiba-tiba muncul. Tiba-tiba hilang. Akhirnya menyisakan kisah. Ya. Terus kamu sendiri waktu itu kan biasanya kalau namanya pengkaderan itu kan ada bunga-bunga apa lagi? Bunga bangkai. Bunga apa itu? Bunga tai ayam. Enggak ada di saya karena saya tidak suka bunga. Suka apa? Coklat. Tidak ada kisah-kisah kasih di sekolah. Ada kisah-kisah sekolah ya, yang kau suka ini suka aku lihat tidak ada karena notabene semuanya. Sebenarnya tuh di situ tuh waktu pembelajaran itu tuh banyak yang sebenarnya saya belum akrab. Kayak cowok kayaknya saya tidak ada akrab. Cuman sekedar ketemu begitu di pembelajaran. Mulai akrabnya tuh di saat pencarian dana. Jualan kue. Itu pencarian dana. Karena kan waktu itu kalau nggak salah saya sama Andri divisi pendanaan. Waktu itu buat sedang 2009. Sedang itu pamerannya kalian ya? Nah, anggota muda. Masih ingat karya pertamamu dia? Waktu di sedang? Udah aja. Foto. Apa yang foto? Itu, sakit security. Daeng itu. Ngawing. Iya. Daeng ngawing. Nah. Yang sebenarnya apa itu istilah fotografinya dia? Human interest. Bukan, overkey. Oh. Cahayanya. Tapi masih bisa jadi diselamatkan begitu. Sama porno. Iya, sama saya foto waktu itu gini. Dari lantai 3 ke bawah jendela refleksi. Refleksi. Oh. Itu lolos. Karena saya tidak bisa DKV itu terbatas kan. Tapi memang konsentrasimu memang kayaknya mengarah ke foto di. Waktu itu awalnya diarahinnya ke foto. Sampai akhirnya pas mau ujian baru diarahin sama Kak Porno buat AI. Kantor Adobe terus. Dan waktu itu mungkin Adobe itu lagi launching pertamanya itu Illustrator kalau nggak salah ya. Nah, yang saya mau bilang begini dia. Dalam prosesmu 1 tahun itu kan pasti ada suka duka dalam situ toh. Yang paling kau rasa kenapa ada yang seperti begini apa? Yang kau tidak nyaman gitu ya? Bukan tidak nyaman tapi kayak apa kayak kalau secara nyaman tidak nyaman mungkin karena
satu sisi perempuan toh mungkin pada saat pembelajaran mungkin terkendala waktu harus pulang malam, terus kayak bawa motor, terus harus boncengan sama teman-temanku yang mau menemani, yang cewek-cewek yang memperebutkan diantar pulang. Saya kayak gitu-gitu Ji. Tapi Mereka diperebutkan terpulang kalau kamu tidak ada motor kok. kalian juga ada motor kok itu. Kabarnya perasaan rumahmu kan Honda, rumahmu. Motormu kan Honda waktu itu. Supra. Yang tidak bisa dicuci. Yang bisa ditumbuh juga tumbuhan di situ. Di bawahnya. Aduh. Yang paling sering dicela ada Supra kan? Aduh. Dengan helm koko itu yang biasa gue pakai. Saya sangat. Tapi memang apalagi saat momentum itu yang tidak bisa kau lupakan dari proses pembelajaran apa? Kegiatan itunya. Cari dana. Bikin pameran itu. Cari danamu seperti bagaimana kan? Dulu tuh awalnya jualan kue pertama kali. Jualan kue itu awalnya kita saya minta beli kue segala macam, terus kita jual ulang di Pantai Losari. Idenya itu siapa? Itu sebenarnya ide itu dari pelopor-pelopor. Iya, dari pelopor-pelopor melempar. Kok bisa jualan? Tapi saya lupa ingat. Pokoknya intinya saya jualan kue sama anak-anak ke Pantai Losari. Lumayan, kayak pendapatannya tuh kayak satu hari bisa dapat 100.000 segala macam begitu tuh. Kalau lagi enak 200.000. Kan tahu divisi belum ada divisi panitia koordinator ku Andri. Terus akhirnya mencoba ada nih lagi saran dari Kak Porno lagi, kalau saya nggak salah ya, apa dari mana? Coba kok jualan di kantor-kantor pemerintahan. Nah di situ banyak pendapatannya. Karena bawa proposal, terus bawa kue dalam kotak itu, satu kotak itu mungkin kita cuma modal 5.000, tapi nanti mereka bisa beli seikhlasnya. Dan pada saat itu belum ada PDH. Belum ada PDH. Belum ada. Kita cuma bawa surat izin dari kampus sama dari kita bikin toh. Terus lumayan bisa laku tuh sama mereka satu kotak 20.000 minimal. 20.000 padahal modal cuma 5.000. Ada yang kadang kalau ketemu sama alumni yang enak bisa 100.000, 200.000 satu kotak. Kadang diborong sama kita nih karyawan balai kota sama apa itu yang gubernuran provinsi. MPR juga pernah. Apa di DPR. Itu sampai ke situ ya. Situ. Luar biasa ini. Penjualan kuenya. Akhirnya dapat deh berapa ya? 9 jutaan ya terkumpul dana. Kita sedang pertama itu, sedang 2009, 9 jutaan. Bikin frame. Oh iya, frame. Besar itu ya. Kak Ririn. Apa Ririn? Oleh. Lagi aduh. Oleh selalu memang ada. Ada. Enggak aku suka-suka gitu, Le. Sahabat gitu, best gitu kadang. Dia bikin apa saja, pesulap Ki. Dia belum nikah itu, Le. Belum waktu itu. Oh sudah. Sekarang. Satu picika lagi. Sorry Tole. Yang adiknya juga baru-barusan menikah sama sama temanmu sendiri. Yang sampai sekarang saya bertanya. Bertanya mirip. Maksud saya begini. Iya ya. Sejauh-jauh putar-putar kembali di kol. Bersaudara. Sama Tole. Jalan gitu lah. Cuma tadi aku naik mobil katana yang ada kursinya di belakang. Yang duduk di ban. Yang saya bayangin itu. Ini dulunya. Sorry Tole. Iqbal adalah salah satu ketua ya. Ketua yang setelah ketum Koakil toh. Yang kemarin podcast pertama yang banyak sekali deh cala-cala Kak. Masa? Iya berkaca kok dulu sayang. Nah terus setelah itu berproses jadi anggota tetap. Nah di Jurit lagi tuh. Pas yang di Tanjung. Iya. Di situ paling banyak. Dulu sebelum itu peralihan status. Ya. Ya peralihan status dulu tahu Wak. Peralihan status karyamu sih yang gua angkat masih ingat. DKP ya. Bukan foto. AI. Siapa masih ingat siapa ini? Kaporno. Porno pembimbingnya. Kanono.
Kalau itu Kak Farhan ya, buat penulisan segala macam. Iya. Nah, tekstualnya. Setelah itu diuji. Pertama kali di Mana? kosannya Kak Farhan, dikarenakan sekret kita banjir. Oh iya, banjir. Jadi kita di situ tuh, apa? Di kosannya, di jalan apa itu? Di Dengsirwa. Batuan Raya nomor 5 kalau nggak salah. Iya. Sama Awil lah. Iya, seban Awil tuh. Tapi yang uji saya waktu itu pertama kali kayak harusnya kita, tapi kita nggak bisa hadir. Ya, kerja waktu itu kayaknya. Masih di sana tuh, performer, artis. Terus saya diuji sama Kak Nono, sama Kak Farhan. Ada juga kayaknya di situ Kak Rida sama Kak Inmul. Cuman dia persiapan buat penguji yang lain. Sudah pertama kali ya lancar ya, banyak revisi dari penulisan dulu segala macam di situ banyaknya. Ingat judulnya? Waduh. Lupa. Kali ini ke lupa. Yang paling deskripsiku saya selalu lupa ya. Terus lulusnya di mana? Lulusnya itu kan ujian pertama. Terus ujian kedua itu ujian berapa? 4 kali ya? 4 kali itu kayak pengumumannya maksudnya pembacaan konsiderannya Itu yang pernah bisa lupa ya. Ya, yang kedua itu kan masih di kosannya jika Farhan kayaknya, tapi ada mungkin. Ya. Yang banyak saya dibentak-bentak. Banyak salahnya. Banyak tidak paham. Dibentak karena supaya mentalnya. Ya. Sisi. Yang ketiga di sekret. 3 kali jadi saya. Ya. 3 kali. Karena waktu itu di sekret tapi ujian sama banjir. Awal ujian tuh masuk tuh belum pitawa banjir. Hujan keras. Hujan deras. Di luar dulu. Masuk. Sesal ngambang. Kan itu pintunya tuh ada begininya toh. Iya. Lama-lama dia tembus ke dalam. Lama-lama semata kaki. Lama-lama sebetis. Yang waktu masih kayak semata kaki itu kita posisinya di kamar yang sebelah sini. Kamar 2. Itu masih duduk sila itu, kayak duduk sinden begitu. Basah di sini. Tapi saya itu ingat waktu saya uji, saya ada tempat saya tempati duduk kalau nggak salah itu. Kayu apa? Kayu ya. Nah, kau di bawahnya. sama berkas itu. Nanti kita sadar nanti dia mengambang itu kertas. Karena bahasa juga sebenarnya di sini cuma nggak bisa bicara tuh. Dingin nih. Jadi saya ingat sekali dia waktu saya uji itu apalagi ngambang. Jadi saya ternyata banjir karena sudah mengambang ini apalagi ini kertas toh. Tapi masih disuruh-suruh keluar masuk. Tidak, yang paling konyol. Yang paling konyol coba aku lihat itu apalagi makalamu. Dengan spontannya dia buka, dia ambil yang basah pakai Dia tuh namanya juga lagi ujian. Tapi malam itu kan kau lulus toh. Nah, itu posisinya tuh sebetis nih. Saya disuruh keluar bertanya, apa itu pengertiannya ini? Kau tanya, kau harus tahu. Jangan kau masuk kalau kau belum tahu. Masuk ini Kak, ini. Kau tanya lagi nih. Karena saya tidak tahu. Jadi berkali-kali kita keluar masuk dengan sebetis. Iya, dibentak-bentak di luar tuh sama pelopor tuh, orang ketawa-ketawa. Masuk dalam. Serius kau itu jawabannya? Coba kau tanya ulang lagi. Cari dulu. Baru kan waktu itu internet kayaknya nggak secanggih sekarang. Kita belum bisa googling segala macam. Terbatas semua. Tapi perasaanmu apa yang merasa di situ? Marah kah atau kenapa? Nangis sih sebenarnya. Nangis tapi kayak orang kenapa dikasih begini Kak? Sudah lulus tidak begitu aja waktu itu. Tapi ada terbesit mundur deh. Enggak juga sebenarnya karena saya selalu didampingi sama Kaporno waktu itu. Jadi dia support saya begitu biar tetap maju. Justru kenapa saya pilih kau yang harus diuji karena memang di antara semua teman-temanmu mungkin pada saat itu saya lihat memang kau yang paling hargai proses. Makanya saya mau betul-betul pastikan apakah anak ini berproses tojeng gitu. Ternyata ya betul. Akhirnya sampai di situ kan kau yang menjadi the mother of apanya Kak? Itu. The mother of merangkul. Ya.
Karena memang tidak ada temanmu perasaan yang setahuku itu mau mundur. Iya. Tapi karena kamu yang kasih ini, nah itu juga strateginya saya pada waktu itu karena saya lihat memang ini yang berapa orang perempuannya kayaknya sudah mau cabut toh. Mau angkat tangan, memang harus dia yang selamatkan gitu. Ya karena waktu pas saya sebenarnya itu tuh waktu pembacaan konsideran itu kan. Jadi kan saya mulai dari jam 5 toh. Kalau saya nggak salah saya dibaca konsideran itu setengah 10 malam. Ya. Setengah 10 malam, terus pas sudah dibaca konsiderannya yang sendetok nih mau menangis sedikit terharunya ya sebenarnya karena malu-malu. Enggak, saya enggak menangis. Kita paksa kita tekan terus menangis tapi saya bilang saya tidak bisa menangis karena ngapain saya menangis depan orang lain begitu ya, karena saya prinsip waktu itu mending saya tidak akan turunkan air mata kalau bukan orang tua aku. Betul. Setelah itu sebenarnya mau menangis tapi saya tahan terus. Tapi memang kok mau nangis karena sampai ke titik ini Kak? Bukan, lebih kayak mental sih. Mental sampai kayak sudah deh capek mak gitu ya. Sebenarnya lulus tidak gitu waktu itu. Ingat NRA dia? Iya, pasti. Sebut dulu supaya teman-teman tahu. NRA aku udah sombong saya. Angka cantik. DG 01.001. DG 001.01 ya? Iya. 01001. Oh iya. DG 001.01 gitu. Karena kau yang paling pertama ya di antara teman-temanmu. NRA pertama pecah telur. Cantik tuh. Nah, setelah dari situ mubas. Akhirnya kalian mempunyai hak suara berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalian mempunyai hak untuk bersuara di mubas. Sambil mengantuk. Sudah dibanting, dicelup-celup, akhirnya dipaksa lagi untuk berretorika. Yang teman cewek pada berselimut, berjaket. Tunggu dulu, ada kayaknya yang pulang. Yang sakit Boki itu kalau Boki sakit, iya. Boki sakit setelah pengkaderan itu toh, kelumpuhan. Terus kalau saya tidak salah, Tri izin pulang karena kondisi dia kerja, skripsi. Iya, dia lagi mau skripsi. Tapi jujur kalau mau dibilang pada saat itu momentum itu yang paling bikin panik saya di situ. Karena yang mau lulus. Boki yang di belakang itu yang dilumuri pakai apa lagi? Minyak kayu putih. Minyak kayu putih itu saya bilang, kenapa ini anak ini sakit sekali putih itu. Mudah-mudahan tidak. Tapi pulih habis itu. Ternyata itu trik. Ya. Dia tidak ikut celup. Kayaknya waktu itu ikut. Artinya ada dia di. Toh? Enggak kayaknya. Tahu deh nanti Boki kalau untuk klarifikasi nanti nih. Nah, setelah itu kalian ikut mubas, terpilihlah Muhammad Akil sebagai ketua dan salah satu organisasi daerahnya 002. Akil 002. Oke. 03 Marwan toh? Iya betul. Tidak. Oh gitu. Salah, maaf ya Joni. Jangan kau tahu kasih tukar-tukar nomor neneranya orang. Gue lupa Joni kok dong. Nah, setelah itu Akil terpilih jadi ketua umum dan satu-satunya organisasi yang merekrut setelah ada kadernya. Ya. Dia berproses selama 1 tahun dan langsung jadi pengurus. Seharusnya kan kebanyakan tidak dia tuh. Kebanyakan tidak dia dikukuhkan, dia harus berproses menjadi ketua umum itu belum bisa. Kenapa? Belum bisa karena dia harus hargai dulu 1 periode kepengurusan. Cuman karena waktu itu memang tidak ada yang mau jadi ketua juga dan memang Akil sangat berpotensi untuk jadi ketua, makanya jadi ketua. Dia kayaknya pernah juga The Grab Island juga dia tuh. Ya, memang secara keseluruhan teman-teman saya lihat memang Akil berpotensi lah untuk jadi ketua. Ada juga si Iqbal, akhirnya Iqbal mengikuti juga tahu jejaknya. Apa dulu namanya? Rapi. Tapi salut sama mereka karena gara-gara mereka itu yang bisa apalagi bikin kuat lah The Grab.
Kamu divisi apa? Humas. Humas. Apa sih? Anu kok? Programmu apa? Masih ingat? Program? Hah? Apa? Tidak ada. Cari dana terus bisa kok kerja. Iya ya. Kalau tiap ada event, pendanaan bisa deh. Pendanaan bisa deh. Lampu merah bisa deh. Tidak ada, nggak pernah jualan lampu merah tau ah. Ya, bagusnya udah gerak pada saat itu nggak ada yang PR, Rosari, kecuali di zamannya siapa lagi? Di zamannya Bahwa- Coki-Coki itu yang ya, mereka Polkadot jual tua. Oh, ada tiga ya? inovasi baru. 3 di. Tapi kenapa lampu merah ya Allah? Waktu itu Lagi mengikuti tren. hits-hitsnya. Iya, lagi trennya banyak mahasiswa jualan di lampu merah. Nah, divisi humas anggotamu kau koordinator Ya, anggota. anggota. Bukan. Boki itu. Oh iya ya. Intinya kau bukan koordinator. Ada koordinatornya ya. Bukan Dito. Itu ya kayaknya. Lupa. Dito ya. I don't know. Nantilah Akil yang bisa jelaskan itu karena dia ketuanya toh. Ya saya itu ya. Sekumnya pada saat itu siapa? Obi bendaharanya Bendaharanya Tri Nita. tidak, Tri bukan. Siapa? Nita. Ya, Nita. Terus Tri apa di usaha-usaha sama Hendra. Di situ mereka anu kan. Oh, ada korupsi. Kan tahu ada yang baper. Oh, ada yang baper. Ada yang baper. Siapa ini? Hendra pasti. Iya. Hendra deh. Heeh. Itu Hendra mana sekarang itu Hendra? Oh, Terakhir. anu. Hah? Baru tahu. Hendra semua sehat-sehat Hendra. Kalau ke Makassar ya kau harus ada di sini juga. Setelah itu merekrut Anggota baru. berapa? Seingatku lebih banyak dari total yang kita kemarin, cuman kayak berapa ya? 70 ya? 72. Tapi yang berangkat ke Malino cuma 50 sekian ya? 60-an di 60-an. Yang Di situ juga bawa sendok masing-masing. bawa sendok masing-masing. Hanya itu tidak. Ya, bagaimana ceritanya? Nggak apa-apa cerita saja. Kalau kita cerita sama kakak Tole. Kenapa lagi tolle? Ya Allah, tolle. Betul-betul ini Di situ ya pokoknya. Maksudnya ini sendok untuk apa? Kau sampai bawa sendok? Pengkaderan di Malino. Ya. Kan kita ngurus begini nasi konsumsinya. Oh, konsumsi. Nah, terus Diwajibkan bawa sendok sama piringnya. Ya. lucunya pesan nasi bungkus, tapi penjualnya bilang gini, pokoknya banyak nih kata-katanya yang Tole tidak mengerti. Terus apa dia bilang gini, bawa nasi sudah siap, tapi nanti bawa sendok pakai G, masik pakai G lagi. Masih. Nggak ada N-nya. Gitu. Tolle nggak mengerti. Nggak mengerti. Pokoknya itu bikin masalah deh. Kau mau ngurus dia satu periode ya? Kau mau ngurus satu periode, setelah periodemu itu kau selesai juga ya? Skripsi. Dulu setahun. Kau aktif sampai di Polkadot? Saya masih ketemu di Polkadot 3 ya, 3 apa 4 ya. 3-4 ya? Pokoknya berhenti di ketumnya Tako. Dan pada saat itu kau sudah selesai juga atau masih? Sudah selesai. Saya semenjak selesai kan langsung Ciao. Bella, terus nggak di Makassar begitu, jadi tidak intens lagi. Tahun ya, kau kuliah 6 tahun berarti 7 tahun ya? Proses di negara berapa tahun berarti ya, dari 2009 saya selesai 2013. 4 tahun ya? 3-4 tahunan. Banyak sekali mie garam kau rasa di dalam situ ya. Secret juga. Iya, mulai dari Secret di yang Komodo Island sampai di Komodo Island ya Allah. Sudah jangan bahas. sampai di yang Corporation. Concord di situ tuh di kopi. Terus sampai Secret terakhir itu saya dapat di Puskesmas. Masih ada di situ, masih dapat. Masih aktif.
Masih aktif puskesmas. Yang nggak aktif itu pas sudah pindah sudah rumahnya Kaporno. Ya. Itu tidak. Sampai sekarang. Nah, lulus tahun 2013 dia tuh, 13. Sekarang aku berkiprah ke ibu kota negara. Kenapa sampai kau pilih ke sana? Sebenarnya begini, karena pemikiranku, saya kuliah terlalu lama tuh, 7 tahun. Terus habis itu saya mulai berpikir nih, kayak aduh saya kayaknya nggak bisa kalau begitu selesai kuliah menganggur. Takutnya nanti kebablasan males karena sudah capek, pengen leha-leha begitu tuh. Akhirnya sudah nih, saya mulai nih melamar di salah satu TV swasta. TV swasta. TV swasta. Apa? Waktu itu Global TV. Sekarang jadi GTV. Sebagai Fashion stylist. Ya. Pokoknya divisinya wardrobe. Berarti kamu yang menangani kebutuhan kostumnya artis ya? Kenapa sampai dari disiplin ilmu ke komputer ke mengenal di kafe, fotografi? Mungkin kau rasa nyambung di situ atau? Ada sih. Ada kalian tidak langsung sebenarnya ada pengalamannya, kayak melewati beberapa lah. Kayak misalnya kalau dari fotografi kan secara tidak langsung kan kita juga memikirkan bagaimana konsepnya toh. Kalau dari divisi fotografi nih, konsep foto yang kita mau ambil dengan looks-nya segala macam. Terus kalau dari desain tuh kan ya kita imajinasinya. Kita bermain toh di situ. Terus sama pengalamanku pernah sempat ada proyekan yang majalah itu, sehingga saya berani buat majalahnya teman-teman degrap juga. Ya, majalah teman-teman degrap yang sama pelopor. Dulu namanya True Max Magazine. Sampai 3 edisi ya waktu itu ya. 3 edisi. Awalnya sebenarnya saya bukan sebagai fashion stylist yang di situ. Cuman karena marketing. Cari sponsor butik, akhirnya ternyata ilmu itu terpakai di pekerjaan itu sekarang, karena kan tidak jauh berhubungan sama sekarang juga saya masih cari sponsor, nyari desainer, kerjasama segala macam. Itu awalnya dari situ memberanikan diri. Jadi tempat kerjamu itu selain mengurus kostumnya artis-artis ini, dealing sama desainer, desainer yang brand retail, desainer ternama yang pernah kau berhubungan langsung? Banyak kak, banyak. Rata-rata desainer Indonesia lah. Salah satunya yang paling dikenal lah teman-teman degrap yang familiar namanya. Banyak sebenarnya. Kalau Ivan Gunawan ada, Seba ada, terus Sebastian Gunawan. Seba, terus Wikyu, terus Devrico Audi, banyak. Mulai dari yang senior sampai yang lulusan sekolah fashion. Anak-anak yang kuliah di bidang fashion tuh pasti kita kontak biasanya. Berarti bisa saya simpulkan pengalamanmu di degrap itu teraktualisasi di situ. Karena humas juga dulu mungkin tuh. Humas ya. Humas. Ya betul. Gimana caranya kita berkomunikasi sama klien? Terus kita kan selain komunikasi sama vendor tuh jatuhnya, kita kan juga mengkomunikasikan sama pihak artisnya. Nge-briefing, kebutuhannya apa, kita nyiapinnya ini. Artinya kalian lah yang men-setup ini sampai seperfect begitu penampilannya. Requestannya juga kalian turuti apa yang mereka mau. Terus artis yang menurutmu sampai sejauh ini pencapaianmu yang paling, saya sudah pernah. Kalau untuk, jadi sama beberapa TV yang pernah saya tempati kerja, semuanya beda-beda sebenarnya. Jadi kalau apanya berbeda? Atmosfernya ya. Kalau di GGTV itu kan saya kurang lebih kayak 5 tahun. Itu menangani artis-artis yang kayak sebenarnya kekinian gitu loh, anak muda. Terus berpindah ke RTV kurang lebih 2 tahun tuh menangani lebih banyaknya artis-artis yang anak-anak. Karena kan TV-nya emang fokusnya kayak ke anak-anak toh. Terus kalau sekarang kan sekarang di mana? Di IEP. PT IEP. IEP itu dia menaungi Indosiar dan SCTV. Berarti 2 stasiun itu yang tempat ini ya? Dangdutan dan menangani anak-anak sinetron. Kalau SCTV kan kebanyakan artisnya sinetron. Bukan yang Akademi Dangdut ini? Iya, Tiga Dangdut sama Bintang. Jadi itu kamu yang set up satu tim lah, kita tim. Ya. Artinya kau terlibat di dalam situ sampai begitu penampilannya. Iya. Mulai dari luar biasa dia ini ternyata sampai segitu.
ini Nah loh, ala bisa karena biasa. pencapaianmu itu sudah sampai ke situ, artinya kau sudah tidak kaku lagi melihat penampilan fashion dari Ya, artis-artis. maksudnya kayak secara tidak langsung sekarang sudah mengerti standarnya itu seperti ini. Untuk standar tiap TV aja beda. Yang tadi ada yang anak-anak, Ya. ada yang Sama mereka kan kayak image-nya tiap TV itu berbeda. itu berdampak sama anunya juga ya, kostumnya juga ya. Beda. Apalagi kalau dangdut itu dangdut, kita mau seminimalis dangdutnya aja tuh tetap wah kalau untuk TV lain seminimalisnya. Mungkin bisa disebutkan artis yang pernah kau apalagi yang pernah kau handle ininya secara Banyak Kak. ya, Tapi kalau yang secara pribadi mungkin ya Pribadi. ya pribadi. Kan kalau berbicara stasiun TV ya pasti banyak sekali, tapi ini yang kau handle secara pribadi. Meli Guslo, Meli Guslo. Kahitna sekarang ini. Tapi sebenarnya ada tim, salah satunya saya. Kalau Inul pernah? Pernah banget. Dewi Persik, Dewi Persik juga. Nasar, ya host-host itu Gilang Dirga, Irfan Hakim, Ramzi, Jirayu, Trara, artis dangdut pokoknya bulan dangdut semua, Evi Masamba, Ical Majene, semua, Selfie Yama, siapa lagi kalau di Indosiar ya. Sama kalau SCTV anak-anak kayak Sandrina Rebong, anak-anak jendela di balik jendela SMP banyak deh. Kalau band, home band. Kalau band ya ada Armada, Noah, terus Noah? Ya. Serius? Ariel? Iwan Fals, Iwan Fals. Judika. Iwan Fals pernah tuh. Apa anunya keribetannya kalau Iwan Fals? Iwan tuh sebenarnya tidak ribet. Dia lebih suka pakai jaket outer gitu cuy, blazer ya. yang penting ya warna-warna yang kalem gitu. Terus keribetannya biasa di artis yang kau tangani yang paling pernah yang kau handle apa? Karena mereka tuh bukan ribet sebenarnya, jadi karena lebih ke perfeksionis. Perfeksionis, jadi harus sesuai dengan standar dan kemauannya mereka aja. Kita harus ikuti. Buat kita menengahi gitu antara keinginan stasiun TV, kebutuhannya apa, sama si pihak artis ini. Jadi kan mungkin keinginan treatment dari TV belum tentu masuk ke dia, jadi kita menengahi, jalan tengahnya begitu. Terus dia apalagi itu kan berarti bisa saya bilang berapa tahun ya? 2013 sampai 8 tahun berkiprah. Berarti sering ketemu juga teman-teman di Jakarta kayak Farhan, Ya. Nono. Kita ada itu kok grup. Ada grup. The Grab Sibollo. Sibollo. Ya, Sibollo. Ketua grupnya siapa? Sibollo kan itu kan artinya teman ya. Ketua grupnya enggak ada sih para maksudnya yang inisiasi pertama kali. Farhan. Oh, Farhan. Nofri. Nono, Farhan, Andri, ada Ical sekarang, sempat ada Suwandi, Andi Culun. Terus ada Faisal kalau bentar lagi. Faisal? Kimbung. Oh, Kimbung. Terus ada Farid. Arsyad Arsyadnya enggak aktif di grup itu Arsyad. Ini juga juga enggak. Arsyad bukan ketua tuh? Enggak ya. Ini Risma enggak aktif. Risma juga di sana. Jarang ngumpul. Saya kan jadi kalian punya waktu untuk sering ketemu? Ya, ada. Berarti bisa saya bilang memang kalian masih temu kangen sih, temu kangen. Kalau ketemu pembahasannya apa? The Grab atau apa? Ya, biasa Ji. Bagaimana The Grab? Ya. Aman Ji? Lebih ke cerita campuran tuh Ji. Campuran tadi. Sama kangen kan, sama sharing kayak gimana kerjaan sekarang, apa. Karena kan di sana kita jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman. Jadi kayak buat sharing. Kesusahannya apa, sampai saya berapa kali pindah TV saja kan pasti sharingnya sama mereka, sama Farhan, sama Nono sana ya. Terus apa kira-kira yang bisa aku sampaikan buat adik-adik ini, buat teman-teman toh yang nonton, yang berhubungan dengan The Grab, dengan dunia kerja gitu ya. Tetap semangat. Gini, kalau saya tuh menurut tuh apapun yang kita dapatkan dari proses itu tuh pasti suatu hari itu akan ada efeknya. Suatu hari pasti ada dampaknya. Maksudnya, karena kayak saya tuh mungkin ya kalau saya tak pernah berdegrab, mungkin saya tidak
berani buat melamar ke stasiun TV. Tidak punya kayak fondasi landasan begitu loh Kak. Yang saya juga sampai sekarang, kok bisa ya, kenapa saya ke TV ya, begitu. Apalagi mental ya. Mental. Wah. Kok rasakan betul tekanan pressure itu? Iya. Berani, mental menjual kue. berani kayak gitu-gitu. Apalagi menjual produk gitu kan? Jual produk, begitulah. Pokoknya pasti apapun itu pasti ada efeknya nanti. Kayak begitu. Kira-kira sampai sejauh ini kan kok tidak pernah lihat teman-teman berproses lagi Degrab, apalagi Polkadot berapa sekarang? 10 ya? Polkadot 10 jauh sekali. Yang terlewat. Kan kok aktif masih di Polkadot ini siapa? Tako. Polkadotnya Tako ya, yang direkrut sama Tako berarti? Enggak, di bawahnya Tako enggak terlalu aktif mah. Cuman saya sempat kenal beberapa ketumnya di bawah Tako sih. Arsyad ya pernah ya. Tapi untuk kepengurusannya saya sudah tidak ada yang kira-kira yang kamu sampaikan sama pengurus sekarang? Apa di semangat berproses kok. Berproses kok, jalani kok, terus berikan kok inovasi baru, perkembangan zaman ikuti kok, karena itu sangat berpengaruh sebenarnya di industri. Apalagi kita ini toh DKV ki, IT ki, fotografi tuh sebenarnya terpakai banget ki di industri. Ya, untuk industri di Makassar ataupun di Jakarta, broadcast itu masih terpakai, dan itu lagi maju-majunya sih. Lagi maju-maju. Apalagi era 4.0 kan digitalisasi loh. Manfaatkan kok anunya sebenarnya. Apa itu namanya, momennya sama kesempatan yang sudah diberikan sama Degrab buat berproses, buat belajar bersama-sama. Teman-teman yang tidak pernah ketemu yang Polkadot 1? Polkadot 1 kapan-kapan kita harus betul-betul planning buat reuni. Mungkin di ulang tahun Degrab keberapa, dulu kan planningnya di 10 tapi ternyata memang belum bisa. Mungkin suatu saat nanti yang lebih umur yang lebih dewasanya mungkin kita bisa. Berkumpul toh semua pelopor, anggota. Semoga semua sehat-sehat ya. Semoga semua sehat-sehat. Jangan pernah berhenti berkarya. Gue bicara begitu kayak jangan pernah berhenti berkarya. Nikmati kok proses, hargai hasil ya. Oke, teman-teman Degrab, mungkin salam garis. Nah, sebenarnya ada pertanyaan yang paling ending gini. Apa itu? Kapan? Kapan? Besok mungkin. Balik ke Jakarta hari Selasa ya. Semoga dia sehat-sehat lah, dan kita juga kan. Alhamdulillah kalau selama masih ada Degrab, insya Allah saya akan sehat terus. Salam sama adik-adik yang sekarang, mungkin kita belum pernah berkenalan. Iya. Oke, dadah Mini. Jadi selesai Mini, dia juga sudah mau balik. Tadi juga pegang mie. Ini apa lagi? HP mau pulang. HP sudah mau pulang. Sama mamanya. Yo, it's berubah namun. Obi nggak muda lagi. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat bagi kalian yang nonton. Mungkin bisa komen. Saya tidak butuh di subscribe-mu, tapi kalau kamu subscribe silakan. Mau panjang mau pendek terserah Mi. Ya terserah. Suka-suka. Kalau kau tidak bermanfaat ya skip lah. Ya bisa teman-teman request di komentar siapa nanti yang akan diwawancara. Sebenarnya di depanku ini ada Inang sama Obi. Cuman karena Obi waktunya mungkin tidak bisa untuk malam ini. Dan terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di The Grab Talk berikutnya. Dadah.